Ya, saya Rustam Tajulu. Saya seorang petarung. Saya dilahirkan dari orang tua saya, Bapak Joni Utajulu dan Tiolina Borusinaga. Saya dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu, tapi saya ingin merubah kehidupan keluarga saya. Ya, dulu saya waktu duduk di bangku SMP, saya ada masalah di sekolah dan saya takut karena masalah ini saya takut dimarahin kedua orang tua saya dan saya memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta. Motivasi saya menjadi seorang fighter itu ibaratnya saya dari keluarga yang kurang mampu dan dari pendidikan juga saya kurang. Saya ingin merubah nasib saya menjadi yang lebih baik lagi di jalur prestasi. Ya, awalnya dulu kakak saya terjun di beat up dan kebetulan saya di situ tidak ada tempat latihan dan kakak saya membawa saya ke beat up dan dari situ saya mengenal Bang Erik yang bisa mensupport lah, ibaratnya dari situ saya melihat kalau di beat up ini saya bisa memperbaiki lagi kayak striking saya, dan di beat up ini juga kekeluargaannya bagus gitu, jadi kita ini udah dianggap keluarga juga. Pendapat saya kepada Rustam setelah dia mengikuti audisi One Pride, saya lihat prestasinya mulai bangkit karena kegigihannya, karena dia bersungguh-sungguh latihan dan sampai saat ini dia sudah bisa menerima dari hasil jeripaya latihannya. Saya bangga di situ sama dia. Buat Rustam, saya selaku abang kamu hanya satu yang bisa aku berikan kata-kata sama kamu. Kalau kamu masih mau aktif di dunia bela diri, hanya satu, yaitu disiplin. Dalam hal disiplin latihan, disiplin istirahat, disiplin semuanya lah, pasti bisa juara. Iya, makasih. Makan dulu. Enak kan? Gitu kan cepet. Kan mau kerja. Mau kerja mau latihan. Udah.
Pendapat aku sih buat Papa Noel ya, Rustam. Aku happy banget lihat dia bisa sejauh ini. Kalau untuk sifat dia sih anak orangnya nggak so sweet, nggak romantis, tapi dia bertanggung jawab sih di dalam rumah tangga. Contoh dia juga mau tuh bantuin aku ngurus anak gitu. Aku dukung sih dia, soalnya kita kan pacaran udah lama, terus nikah udah 3 tahun. Dari aku sebelum kenal dia, dia udah fighter, jadi mau nggak mau aku akan dukung dia selalu. Keresahan aku sih sejauh ini takut aja sih cedera waktu tanding, itu aja sih. Mungkin doa buat Rustam, tetap andalkan Tuhan, tetap rendah hati, berjuang terus, jangan pernah males mau latihan. Kiat-kiatnya ya biar lebih disiplin aja. Jadi kayak latihannya tetap dijaga, pola makannya dijaga, dan terutama dari disiplinnya lah. Ya, makan ya, ayo. Makan tuh. Makan. Ya, menurut saya kesan yang saya dapat dari Bang Rustam itu adalah dia mempunyai sifat pekerja keras, dan apa yang dia lakukan menurut dia benar harus dilakukan oleh teman-temannya juga, supaya teman-teman seperti saya juga dan teman-teman dari kampung bisa maju seperti beliau. Ya, tentunya tahu abangan kita juara di One Pride itu sangat bangga ya, dan saya juga dan teman-teman punya menjadi terinspirasi dari Bang Rustam. Kalau jenuh itu pasti ya, karena setiap fighter itu pasti yang ngerasa jenuh. Karena kan kerjanya hanya latihan. Jadi kalau menyesal ya enggak lah, karena kan saya dari kecilnya memang hobi berantem, suka berantem. Jadi memang udah kebanggaan saya juga gitu, jadi petarung.
Dari kekalahan pertama itu saya jadi lebih disiplin latihan. Jadi di mana kekurangan saya perbaiki, dan kemarin itu saya lebih ke strength saya persiapkan, dan kalau mental saya jangan ditanya juga ya, kalau mental saya lebih berani mungkin. Ya, kekalahan saya melawan Billy kemarin itu saya jadi termotivasi untuk bangkit gitu, ibaratnya dia sudah meremehkan saya juga di saat itu. Ya, kalau interaksi saya dengan yang di atas, karena mama, papa juga bilang, kamu kalau selalu mengandalkan Tuhan pasti dibukakan jalan, dan apa yang kamu cita-citakan pasti direstuin. Dan pesan papa juga dulu sebelum ke Jakarta juga dia ngomong, doakan yang kau kerjakan, kerjakan yang kau doakan. Nah, kalau dalam doa saya ya itu pencapaian saya, ibaratnya saya minta pencapaian saya dimudahkan aja sama Tuhan, kayak Tuhan saya pengen punya sabuk karena saya ingin membuktikan sama seluruhnya, teman, keluarga apa, kalau saya bisa gitu. Dan doa itu selalu dijawab sama Tuhan. Waktu lawan lalu itu saya masih kurang pede juga, cuma karena istri juga bilang kamu bisa, dan kebetulan pas tanding kemarin itu didampingin istri bilang kamu bisa. Dan pas pertandingan kemarin itu saya jadi lebih pede aja gitu, masa kamu udah latihan capek-capek kamu nggak pede jadi juara. Dan di situ saya termotivasi, saya bisa buat mereka itu bahagia gitu dengan kemenangan kemarin itu. Pas lawan lalu kemarin itu ya, pas dia di bawah itu sebenarnya saya kan udah tahu game plan-nya dia tuh pasti di ground, dan saya udah mempersiapkan juga ground saya, dan escape-nya saya sudah pelajari. Dan di situ juga saya merasa waktu di podcast itu kan dia bilang kamu bukan pemain MMA, kamu pemain tinju, kamu hanya bisa mukul. Dia ngomong kayak gitu, dan kemarin tuh saya buktikan kalau saya juga bisa MMA. Sampai-sampai ya dia dibawa saya ke bawah, dia nggak bisa membawa saya ke bawah gitu, take down saya dia nggak bisa. Dan di situ saya memang ingin ngasih pelajaran aja, disiksa dikit-dikit gitu.
waktu itu saya dapat tiket buat ke titel kan, dan di situ saya menjadi lebih semangat lagi, akhirnya bisa rematch melawan Billy, dan puji Tuhan saya bisa ambil titelnya dari Billy. Ya kalau yang kemarin tuh mungkin Billy merasa di atas angin karena dia ngelatihannya di Amerika, dan saya kan juga di sini latihan. Jadi mau latihan dimanapun, kalau kitanya sudah sombong atau apa ya pasti bakalan jatuh juga. Dan kebetulan kemarin itu tekad saya kan memang mau ngambil sabuk itu, saya gila-gilaan latihannya. Dan puji Tuhan kemarin itu bisa saya dominasi dia dari ronde 1 sampai ronde 5, saya dominasi dia. Saya Rustam Tajulu bertekad untuk mempertahankan sabuk juara. Mau rokok nggak? Mau dong. Mau dong, rokok apa tuh? Rokok Sukun. Itu baru rokok. Ini rokok apa, bro? Ini rokok Sukun King Size New, pilihan nikmat para juara. Wih,